629 krisis baru, 5. Leng Xicheng terkejut, dan segera membalikkan Gu Qingqing ke arahnya. Setelah menyentuhnya ia baru menyadari bahwa wajahnya panas hingga memerah. Ia segera menepuk wajah Gu Qingqing dengan lembut. "Qingqing, apakah kamu baik-baik saja?" Gu Qingqing hanya menggerakkan sudut bibirnya sedikit, dan mengerutkan alisnya lebih dalam. Leng Xicheng menyalakan lampu dan melihat seluruh wajah Gu Qingqing memanas bahkan hingga memerah, tetapi tubuhnya malah sangat dingin. "Qingqing, Gu Qingqing." Leng Xicheng agak cemas. "Apa yang terjadi padamu? Jawab aku." Mungkin karena suara Leng Xicheng terlalu keras, Gu Qingqing pun membuka matanya dengan susah payah, dan melihat Leng Xicheng yang mengerutkan kening di depannya terlihat cemas serta khawatir. Lalu ia menggelengkan kepalanya seraya menjawab, "Aku baik-baik saja." Setelah mengatakan beberapa kata, ia merasa kepalanya sangat sakit, seluruh tubuhnya seperti masuk ke dalam rawa, dan menariknya ke bawah dengan kuat. Melihat Gu Qingqing seperti ini, bagaimana mungkin terlihat seperti baik-baik saja? Leng Xicheng mengerutkan kening, dan segera berbalik untuk membuka pintu. "Aku akan pergi mencari nenek agar memeriksa kondisimu." "Tidak, tidak perlu." Setiap kali ia mengucapkan sepatah kata, kepalanya seperti disobek, rasanya amat sakit. Ketika ia hendak berjuang untuk bangun, ia malah pingsan. Pada akhirnya Feng Lingsui datang, bukan hanya dia, tetapi Leng Haotian, Leng Yunting dan Luo Qingsui juga ikut datang. Beberapa saat kemudian Feng Lingsui selesai memeriksa kondisi Gu Qingqing dan bangkit. Leng Xicheng yang berdiri di samping segera maju selangkah. Meskipun ia tidak bertanya, tetapi siapapun bisa melihat kecemasan dan khawatirannya di matanya. Feng Lingsui sengaja tidak berbicara, dan sedikit mengernyit, ekspresinya terlihat sangat serius. Benar saja, ketika melihat neneknya tidak berbicara, Leng Xicheng langsung menjadi sedikit tidak bisa menahan diri. Wajahnya yang dingin dan tampan juga menjadi sedikit cemas secara tidak terkendali. "Nenek, apa yang kamu lakukan dengannya tadi?" Pintu tertutup, hanya ada beberapa orang di dalam ruangan, dan saat Feng Lingsui bertanya seperti itu, orang lain bisa saja berpikir Leng Xicheng melakukan hal nakal dengan Gu Qingqing tadi. Feng Lingsui melanjutkan ucapannya, "Bukankah aku sudah mengatakan bahwa kamu jangan terlalu dekat dengannya sekarang? Kenapa kamu?" Leng Xicheng segera menggelengkan kepalanya, "Tidak." Kemudian, ia baru berkata dengan canggung, "Hanya mandi bersama saja." "Hanya mandi bersama?" Feng Lingsui menyipitkan matanya. Leng Xicheng batuk sekali dan berkata, "Berendam di bak mandi." Leng Xicheng menjelaskannya lagi, "Benar-benar hanya berendam di bak mandi, aku tidak berani menyentuhnya sama sekali." "Nenek, apakah dia?" Leng Xicheng menunjuk ke kepalanya, "Apakah penyumbatan darah di otak Gu Qingqing begitu parah?" Masuk angin. Jika tidak hati-hati saat berendam di bak mandi, seseorang memang bisa sangat mudah masuk angin, apalagi untuk menunggu Leng Xicheng beristirahat, mengaplikasikan produk perawatan kulit, menyisir rambut, dan lain-lain. Tubuh yang sudah berendam di air hangat menjadi dingin lagi, tentu saja jadi gampang masuk angin. Masuk angin. Leng Xicheng terkejut. Memangnya apa lagi? Feng Lingsui memutar matanya menghadapi kelakuan Leng Xicheng, kesehatannya tidak baik sekarang. Jika dia tidak mandi dengan baik, tentu saja dia akan masuk angin. Selain itu, dia mungkin akan merasa lebih tidak nyaman besok daripada hari ini. Kerutan di alis Leng Xicheng menjadi lebih dalam, bukankah neneknya dikenal sebagai dokter terkenal? Mengapa mengatakan kondisi Gu Qingqing akan jadi lebih serius? Apakah tidak bisa menyembuhkannya? Tidak bisa disembuhkan. Feng Lingsui menggelengkan kepala, bagaimana aku bisa menyembuhkan gejala haidnya yang mungkin akan datang? Dia baru saja terluka, kemudian malah masuk angin, lihat saja bagaimana dia akan menderita besok. Leng Xicheng kehilangan kata-kata. Tidak ada tempat untuk membeli obat di malam hari, dan hanya bisa melakukan sedikit terapi untuk mengisi energi ki dan darah, kemudian memberikannya obat untuk menghilangkan masuk angin. Tidak ada masalah serius. Semua anggota keluarga juga kembali untuk beristirahat. Hanya saja, ketika Feng Lingsui berjalan keluar dari kamar, ia sedikit mengernyit. Kondisi penyakit Gu Qingqing ini jauh lebih serius daripada yang ia kira. 630 krisis baru, 6. Keesokan harinya, Leng Xicheng pergi ke perusahaan. Meskipun pergi syuting di luar selama setengah bulan, tapi awalnya ia seharusnya berada di Eropa selama periode ini.
Pertemuan rapat hari ini sangat penting, selain pekerjaan yang belum disiapkan selama periode ini, masih ada hal menerbitkan saham baru dan persiapan beberapa film berikutnya, yang juga menjadi prioritas utama. Sementara itu, Su Zipei bertindak dengan sangat cepat, itu menjelaskan bahwa ia pasti akan membeli saham, bahkan jika itu adalah saham dengan harga tinggi di pasar saham, demi menunjukkan ketulusannya. Ia juga telah mengungkapkan syarat untuk menandatangani kontrak, dan harganya memang tidak tinggi. Melakukan bisnis, tidak peduli melakukannya dengan siapapun, jika ada orang yang mengirim uang kepadanya, Leng Xicheng pasti tidak akan keberatan. Bisnis perusahaan berjalan dengan lancar, dan dalam kehidupannya, Gu Qingqing juga hanya masuk angin serta tidak enak badan karena akan haid, tidak ada masalah serius, ada nenek di sana, jadi Leng Xicheng juga tidak terlalu khawatir. Tetapi ketika bekerja hingga siang hari, Leng Xicheng tidak bisa menahan diri untuk mengambil ponsel dan melihatnya. Ia mengatur ponsel dalam mode diam ketika sedang rapat, melihat apakah ada orang yang meneleponnya atau mungkin ada pesan teks yang masuk. Namun tidak ada notifikasi sama sekali ponsel pribadinya, bahkan tidak ada yang meneleponnya. Leng Xicheng sedikit mengernyit, kebetulan saat ini ada orang yang mengetuk pintu. Presiden Leng, makan siang sudah dipesan, kalau boleh tahu. Itu adalah sekretaris Cheng. Leng Xicheng sedikit mengernyit, suasana hatinya agak kesal, keluar. Sekretaris Cheng baru saja mengangguk dan hendak pergi, namun Leng Xicheng tiba-tiba menghentikannya lagi. Hei kamu, kemari. Sekretaris Cheng berhenti, lalu berbalik dan dengan bingung melihat ekspresi Leng Xicheng menjadi sangat kesulitan, seolah-olah ada sesuatu yang sulit dikatakan. Beberapa saat kemudian, Leng Xicheng akhirnya bertanya, apakah ada yang meneleponmu? Ada. Sekretaris Cheng masih berpikir Leng Xicheng sedang menanyakan tentang pekerjaan, dan segera berkata, Wakil Presiden Huang Ting memberi kami rincian penerbitan saham tambahan, TV hiburan, Departemen Perindustrian, Departemen Game, lalu ada Departemen Perdagangan yang menyerahkan laporan pendapatan dan pengeluaran kuartal terakhir. Sore ini, sutradara Zhang juga akan datang untuk membahas investasi film. Leng Xicheng duduk di kursi putar dan mendengarnya dengan santai. Setelah sekretaris Cheng selesai melaporkannya, ia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, ini saja. Ya, apakah ini tidak cukup banyak? Dia mempunyai banyak pekerjaan, dan jadwalnya dari sekarang hingga seminggu kemudian sudah hampir penuh. Apakah ada yang meninggalkan pesan? Oh, ada. Kalau pesan, itu bahkan lebih banyak. Sekretaris Cheng membuka catatan kecilnya, dan membacakan pesan yang tak terhitung jumlahnya dari awal hingga akhir. Ketika sampai di salah satu pesan, ia agak kesulitan untuk mengatakannya. Tuan Leng, masih ada satu hal lagi. Leng Xicheng mengangguk, katakan. Itu, kemarin, Anda menyuruhku pergi menukarkan barang-barang itu, sekretaris Cheng berbisik saat mengatakannya. Leng Xicheng tercengang, sekarang ia baru ingat bahwa ia menyuruh sekretaris Cheng untuk pergi menangani mainan dewasa itu. Sejujurnya, menggunakan semua mainan itu dengan Gu Qingqing termasuk agak keterlaluan. Setelah memikirkannya sejenak, Leng Xicheng berkata, tidak perlu memberikannya padaku. Kamu bawa saja. Sekretaris Cheng tercengang, ia baru saja memiliki pacar, mereka berdua baru saja mencapai tahap bergandengan tangan, jika pacarnya melihat benda itu, apakah ia tidak akan kabur karena ketakutan? Leng Xicheng masih agak tidak rela untuk menyerah dan berkata, apakah masih ada orang lain yang menghubungimu? Sekretaris Cheng menggelengkan kepalanya dengan bingung. Raut wajah Leng Xicheng langsung menjadi dingin, lalu buat apa aku memanggilmu ke sini? Benar-benar sampah. Jika terus seperti ini. Sekretaris Cheng tiba-tiba berkata, Tuan Leng, biarkan saja aku pergi toilet. Gajinya telah dipotong oleh Leng Xicheng selama setengah tahun. Jika dipotong lagi, ia lebih baik pergi membersihkan toilet. Setidaknya Leng Xicheng tidak akan memotong gaji petugas kebersihan. Selanjutnya bab 631 krisis baru 7.